Ada 5 penyebab brain inflamasi. Paling banyak penyebab huru-hara itu adalah alergi, terutama alergi makanan. Jadi kalau Bapak Ibu tadi masih ingat ceritanya si Safik, kenapa dok cuma dikasih Sinbio, dikasih Nutracare, anaknya membaik? Karena dia anak alergi. Nanti saya jelaskan ilmunya. Oke. Yang kedua bikin huru-hara itu apa dokter selain alergi makanan? Kalau anakmu sakit, pasti anakmu error, bikin huru-hara. Ya. Yang ketiga bikin huru-hara apa dok? Neurotransmitter. Keseimbangan neurotransmitternya terganggu. Keempat dok, hormon. Karena anak-anak kita rata-rata yang datang terapi ke tempat saya itu anaknya besar-besar, sudah akil balik. Ya kan? Dan yang terakhir itu heavy metal. Jadi Bapak Ibu tolong kalau membuat laporan ke saya jangan cuma ngomong kayak tadi, dok anaknya perilakunya jelek dok, suka mukul. Nah, aku kan nggak tahu penyebabnya yang mana. Kamu harus ngasih tahu ke saya. Sekarang menurut kamu parah itu nilai ATEK-nya berapa? Sehingga kita punya standar. Oh, yang parah itu menurut kamu 50 ini parah, tak? Oke. Supaya kita punya standar yang sama. Karena tadi ada yang ngomong toh, karena penilaian ATEK itu subjektif, ya, sangat subjektif. Makanya supaya nilainya sama, laporannya saya cocokkan, saya standarisasi dengan nilai ATEK. Oke. Kemudian ngomong, dok, perilaku, oke, aku pengen tahu nih, apa yang menyebabkan huru-hara. Karena masing-masing ini ngatasinya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Misalnya kalau alergi makanan, kita bisa kasih enzim, kita bisa kasih probiotik untuk membantu. Tapi kalau neurotransmitter, essential oil, atau terapi BICOM, hormonal, masuk laki-laki mau kamu kasih pil KB, kan nggak mungkin, ini terapi BICOM. Dan ini sudah kita buatkan ramuan ESO, essential oil, yang kita isi frekuensi untuk menghilangkan gangguan neurotransmitter dan gangguan hormonal. Heavy metal, cuma bisa pakai BICOM, patogen. Kalau bisa, jangan pakai antibiotik, nanti ceritanya ada di belakang. Ya, penyebab alergi itu apa aja? Kenapa anak kita error, penyebabnya di belakang. Kalau di kita, karena kita ada ngomong terapi BICOM, semua kita terapi pakai BICOM, karena BICOM tidak membunuh kuman baik. Kalau antibiotik ikut membunuh kuman baik. Lah apa gunanya nanti dikasih probiotik? Ya kan sama aja. Jadi tolong orang tua kalau melaporkan ke kita anaknya lagi error dan inflamasi itu kita punya error, kasih tahu dong kita clue-nya karena apa error. Nah, baru kita bisa ngasih panduan. Kok gitu dok? Iya, karena kami kan bukan dukun. Ya, jadi butuh informasi, butuh data. Ya, oke. Oke, sekarang balik ke hasil tes. Tolong diperhatikan hasil tesnya sambil melihat slide ini. Jadi yang diomongkan di kita, di ilmunya kedokteran kita adalah ilmu frekuensi. Dasarnya adalah ilmu kedokteran timur. Ya, terserah lah, mau dari India, mau dari Cina, terserah lah ya. Ini tentang aliran energi, aliran Qi, jadi energi kehidupan. Ya. Dan di kedokteran timur itu mereka membagi supaya gampang, itu berdasarkan 5 elemen. Ya, ada 5 elemen. Api, ya, tanah, logam, air, kayu. Ini udah lebih 5.000 tahun yang lalu, jadi jangan tanya saya ini ceritanya kayak apa, enggak. Saya cuma belajar dari mereka kayak gini. Dan penyakit itu timbul karena apa? Penyakit itu timbul karena terganggu keseimbangannya. Yin yang-nya terganggu. Aliran flow energinya terganggu. Hanya itu aja kok ceritanya. Oke dok, saya kepingin tahu dok. Kenapa kok sampai aliran energi terganggu? Ingat nggak tadi tubuh kita itu sudah punya mekanisme untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah yang mengalir itu apa? Ya aliran energi tadi itu yang mengalir. Nah kalau dia nggak bisa mengalir, ya buntu. Nah tubuh kita itu punya mekanisme supaya penyakit itu nggak kemana-mana. Ya contoh paling gampang dari mana? Kalau misalnya kamu jatuh, kecelakaan, waduh dok jatuh dari sepeda motor, jatuh dari mana? 1 jam pertama kamu masih bisa jalan. Tapi setelah 1 jam kamu bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Tubuhmu ngeblok. Kakimu dibuat bengkak. Dibuat sakit, dibuat radang.
Radang itu sebenarnya proses untuk healing, menyembuhkan, membunuh. Demam panasnya itu untuk membunuh bakteri secara alamiah. Terus kamu dibuat tidak bisa berfungsi, tidak bisa berjalan. Artinya diistirahatkan supaya penyakit ini tidak menyebar kemana-mana. Itu diblok namanya. Itu kalau kita ngomong di kaki. Dan proses itu terjadi di mana-mana sama aja. Misalnya di otak, dia akan membentuk blok biar penyakitnya nggak nyebar kemana. Di paru-paru bentuk blok, di mana-mana bentuk blok. Nah tugasnya kami nanti dengan melakukan terapi Bikom itu membuka blok. Membuka blok. Iya kan? Membuka blok supaya energi kita bisa mengalir kembali, supaya healing, self healingnya dia itu balik pulih kembali. Itu yang dikerjakan sama Bikom. Jadi Bikom itu bukan menyembuhkan, bukan. Bikom hanya membantu proses untuk self healingnya pulih kembali. Dengan cara apa? Membuka blok. Ya. Ini yang dilakukan. Jadi kalau aku cerita, aku pernah punya ya beberapa pasien ya yang nganter anaknya terapi atau apa. Ternyata waktu kita ngobrol sama ibu tadi, ini ibu yang nganter biasanya lebih banyak ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak ya tempat terapi. Dok, aku kok nyeri pinggang ya dok ya. Itu sampai meneteskan air mata dok, sampai nangis. Oh ya, tiba-tiba malam kesakitan bangun sendiri, kamu diperiksa, difoto, diapain, enggak ada apa-apa ya dok ya. Semua baik-baik aja. Pertanyaannya cuma satu, ibu melahirkannya pakai sesar enggak? Begitu jawabnya sesar, ibu dilakukan spinal anestesi enggak? Ya, spinal anestesi itu udah ngeblok. Jalur meridiannya keblok sama itu. Jadi dia nggak ada sakit, memang benar sarafnya diblok, prosesnya udah selesai. Tapi ternyata sisa obat bius tadi itu tetap ngeblok meridian. Dan itu baru timbul setelah sekian lama. Terapinya gampang, cuman terapi buka blok 2-3 kali, sampai sekarang normal. Ya itu kadang-kadang ada ilmu yang kita kadang kalau nggak lihat, nggak percaya, gitu itu ceritanya yang namanya blok. Nah sekarang tolong dicek, di anaknya Bapak Ibu, mana yang terganggu. Nah ini kalau saya minta tolong Bu Utami, karena kan saya lagi lihat slide, saya nggak sempat lihat slide-nya si Farel, yang mana aliran energi yang terganggu ini. Dilihat dari nomor berapa dok, aliran energi yang terganggu itu nomor 28, 29, 32, 33, 38, 44, 45, dan 46. Salah satu aja kena, berarti udah aliran energinya terganggu. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah puji Tuhan. Berarti nggak ada masalah dengan aliran energi, mungkin masalah di yang lain. Ya, jadi tolong dikasih tanda. Jadi kalau kita ingin tahu ada gangguan aliran energi juga dari nomor 28, 29, 32, 33, 38, 44, 45, 46. Sebetulnya ini semua ada ya di slide saya yang ada di Telegram ya. Sudah saya balak-balik. Video presentasi saya juga sudah balak-balik ya, direkam sama orang tua juga sudah ada. Ya, di YouTube sudah ada. Oke, sekarang kita ngomong faktor yang berikutnya. Faktor berikutnya apa dok? Detox. Ada gangguan detox nggak tubuhnya anak? Caranya lihat gangguan detox di mana dok? Nomor 9, karena organ yang untuk detox itu liver. Nomor 20, karena ada limpatik untuk membuang racun-racunnya tadi. Kalau dua organ ini terganggu, ya berarti kamu nggak bisa buang racun. Berarti tubuhmu perlu didetox. Nomor 9 sama 20. Berikutnya dok, apa yang nggak bisa dibuang? Nomor 30 chemical, nomor 34 heavy metal, nomor 49 drainase. Drainase ya limpatik lagi. Ya, jadi kita mau lihat secara garis besar. Kalau saya ya bacanya 100 lembar itu ya nggak 30 lembar kan banyak. Saya baca selalu halaman belakang dulu supaya saya tahu gambaran anak saya ini kayak apa sih. Oh, ada gangguan detox, nomor 9-nya kena. Oh, ternyata dia perlu didetox chemical sama heavy metal. Simple. Dan cara ngatasinya tadi sudah saya kasih tahu. Benerin aja suplementasinya, selain terapi Bikom ya. Benerin aja suplementasinya. Karena kan tadi kita jelas-jelas dijelaskan tentang di topik metilasi tadi, bahwa fungsi detox itu dipengaruhi oleh suplementasi. Kalau metilasinya bagus. Sayang gambar vitamin D3-nya nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Dok, tahunya anak saya alergi dari mana? Tadi kalau di pemeriksaan metilasi ketemu tulisan artritis, artinya rematik, dan ketemu tulisan diabetik atau diabetes ini. Itu pasti orang alergi. Ya.
Nah, penanda alerginya sendiri apa, Dok? Kalau dari lembaran resume ini? Gampang. Kita kan tadi dijelaskan nih, yang memproduksi obat alergi siapa tadi di dalam tubuh? Kelenjar adrenal, ya adrenalnya kena, sudah capek, fatigue, adrenal fatigue. Kalau ngomong rematik yang kena mana? Join, sendi, nomor 5 kena. Orang alergi kenanya di mana? Paru-paru, asma, batuk, pankreas itu diabetes tadi loh, alergi. Sinus, jelas sinus orang alergi. Skin kulit eksim, small intestine leaky gut, gangguan pencernaan. Ya. Dok, kalau makan jadi diare, loh, kayaknya di usus. Ya. Berikutnya nomor 21 lambung, stomach, ya, stomach, ya, lambung lah ya kita ngomongnya. Biasanya kalau ketemu orang sakit mah, ya nomor 27 ya tentang alergi atau fenolik, dan nomor 31 pencernaan. Ya ini penanda alergi. Jadi salah satu, salah dua, kalau ada ini kita langsung tahu, oh ini pasien alergi ini. Dan kalau ketemu ini, buat saya berita gembira dibandingkan kalau ketemu penanda autis. Ya. Nah, penanda alergi, oke lah, orang alergi ini terapi ini gampang. Sebentar aja kelihatan progres, asal mengikuti anjuran. Ya. Oke, lanjut. Ya. Dok, tanda-tanda gangguan kebun binatang disbiosis. Oh, cara ngatasinya lupa. Cara ngatasinya pakai Synbio, karena gunanya Synbio itu untuk membetulkan leaky gut. Nutracare untuk memecah makanan. Nah, itu cara ngatasinya. Ini tak kasih sepintas-sepintas dulu, takut waktunya tidak keburu. Nah, lalu kalau saya kepingin tahu, Dok, kepingin tahu apa? Apakah di tubuh anak saya ada gangguan kebun binatang? Kan gampang, toh. Gangguan kebun binatang kan ketahuan. Dari mana? Anaknya suka kembung enggak? Suka kentut enggak? Karena kan kebun binatang itu pasti produksi gas. Dan kalau keluarin gas, baunya kan sama. Kadang ada yang ngomong, Dok, mohon maaf, Dok, anak saya kalau ngomong kok baunya bau tinja ya, Dok. Nah, kan? Dok, kalau anak saya pup, Dok, atau anak saya kentut, baunya, Dok, amit-amit, Pak, baunya. Rasanya ada angin ribut aja nggak bisa hilang, masih nempel, baunya lengket. Ya itu gangguan disbiosis. Jangan cuma anak autis, orang alergi juga gitu kok. Ya, masalahnya sama kok orang alergi. Nah, kalau gitu lihatnya gimana, Dok? Nomor yang dilihat pertama kali adalah apendik. Kenapa apendik? Ternyata apendik ini adalah asramanya kuman baik. Berikutnya ya tadi ya sumbernya di mana, di kolon ya, usus besar. Ya sama kan, usus besar juga di sini adanya kolon, ya lainnya sama aja. Dan lagi-lagi disbiosis ini karena alergi. Loh kok gitu, Dok? Iya tadi kan diomongi karena leaky gut tadi kan karena alergi, ya pasti disbiosis. Ini penanda-penandanya. Ya, gampang kok bacanya ini, tidak ada masalah ya. Kita lanjutkan lagi. Ngatasinya ya aku pakai Synbio. Dok, nggak pakai obat jamur, Dok. Kan disbiosis itu banyak, Dok. Ada parasit. Parasit mau pakai apa? Ya aku pakai Bicom. Bakteri aku pakai apa? Ya pakai Bicom, pakai Synbio. Jamur aku pakai apa? Ya pakai Synbio, pakai Bicom. Nggak pakai obat jamur, Dok. Enggak. Kenapa? Karena merusak sel hati. Aku nggak mau sel hatinya rusak. Aku nggak mau jual beli seperti itu. Jual belinya kelewat mahal. Karena sel hatinya ikut rusak. Aku nggak mau pakai obat jamur. Dokter nggak mau pakai antibiotik. Oh, apalagi antibiotik aku nggak mau pakai. Karena antibiotik nanti selain membunuh kuman jelek, dia akan membunuh kuman baik. Nah, kuman baik aja kita tanam malah dibunuh. Nah, kuman baik tujuannya itu nembel usus supaya nggak bocor, malah dikasih antibiotik. Ya, ususnya tambah bocor. Itu alasannya kenapa saya nggak mau pakai antibiotik. Dan kenapa kalau anak-anak saya sakit, kalau anak-anak saya lagi terapi Bicom sakit, saya suruh terapi Bicom untuk mengobatin patogennya. Karena saya nggak mau anak-anak saya tercemar antibiotik, kemudian regres. Kembaliin numbuh kuman lagi itu susah loh. Butuh waktunya lama loh. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang tahunya anak saya gangguan hormon ada di mana, Dok? Nomor 8, hipotalamus. Gangguan tidur. Nomor 13, paratiroid. 14, pineal. Ini pasti gangguan tidur juga. Nomor 15, pituitary, master hormon. Nomor 16, reproduktif organ. Nomor 24 tiroid, nomor 35 hormonal imbalan. Nah ini informasi-informasi yang langsung kita terima. Oh anakku punya ini, punya ini, punya ini. Nanti tak tunjukin caranya aku baca punya Farel. Ya. Nah cara ngatasinya gimana, Dok? Ya pakai Bicom. Misalnya ketemu nih, Dok tadi Dok si raksasa tadi Dok 190 cm, 140 kilo. Nah kalau 2 minggu sekali testosteronnya naik mau diapain coba? Suruh onani, ngawur nggak bisa suruh onani. Onani terus tiap hari, sehari bisa berapa kali dia onani. Nggak bisa, kita nggak ngajarin kayak gitu.
Ya diatur dok, hormonnya diturunkan. Hormon apa mau diturunkan? Testosteron. Caranya yang turunkan dia. Mau pakai apa diturunkan? Bingung kan jawabnya kan? Mau kamu kasih obat KB, hormon wanitanya kamu naikkan, kan nggak mungkin kan? Nah, kita pakai Bicom.